Sachin. Sachin. Iya, ada apa? Ayo. Tadi aku bilang, tiba-tiba aku ingat yang diceritakan nenek. Dia bilang biarkan si pemalas melakukannya tahun ini. Jika mereka berdua mendapatkan keturunan, siapa tahu hal yang baik akan terjadi pada mereka. Dia bisa dapat uang dan mengembalikan uang yang dia curi. Lagi pula dia adalah putra sulung. Meskipun hanya sebatas nama, dialah yang tertua. Biar dia melakukannya, kita akan lakukan tahun depan. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा Setelah makan daun sirih dari Banaras, bakat tersembunyimu akan terbuka. Kau... Kenapa menatapku seperti itu? Aku bernyanyi saat aku bahagia. Apa aku bernyanyi dengan buruk? Tidak seperti itu. Kau bernyanyi dengan baik. Aku jadi ingat saat kita belum menikah. Aku bersama orang tuaku, Juhi dan Balu, biasanya pergi mengambil bunga di pagi hari. Dan kami akan memasukkan banyak bunga ke dalam tas. Jadi kau juga dulu pergi untuk mengambil bunga seperti ini? Iya. Bagus. Tapi pagi ini tiba-tiba kau memaksaku naik mobil dan pergi. Tapi kau tidak bilang mau kemana dan apa tujuannya. Katakan padaku. Kau akan tahu. Tunggu dan lihat saja. Aku sudah memikirkannya matang-matang keputusan hebat ini. Aku bahkan tidak tahu kemana kita akan pergi. Dan kenapa kau beli begitu banyak buah? Apa kita akan ke rumah sakit? Kenapa? Kalau beli buah sudah pasti buat pasien, tidak kan? Buah-buahan itu untuk sebuah niat yang baik. Itu perbuatan yang baik. Perbuatan baik? Perbuatan apa? Hayolah Sayali, sabarlah sedikit. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Seperti buah di belakang. Ini akan menimbulkan kehebohan, tapi kau akan segera tahu. Ini akan sangat menyenangkan. Oke. Ayo cepat sedikit. Sachin, sejak kemarin aku terus tanya kita akan kemana, tapi kau tidak mau jawab. Dan sekarang kau bawa aku ke rumah ibuku. Ternyata kau ingin aku bertemu ibuku ya? Bukan hanya kau, aku juga ingin bertemu ibumu. Aku ingin bicara dengannya, ayo. Apa? Kau ingin bicara apa dengan ibuku? Kau ingin bertanya di sini atau di dalam rumah? Ayo cepatlah, ibumu pasti menunggu. Ibu mertua. Hei, ibu mertua. Menantu? Apa kabar ibu? Ibu baik-baik saja. Ada apa? Kenapa kau tidak bilang akan datang? Ini pun pagi-pagi. Ibu, aku juga tidak tahu kalau dia... Memang ada masalah kalau datang pagi-pagi? Ya sudah, nanti sore saja. Bukan begitu, ini rumahmu juga. Kau bisa datang kapanpun, selamat datang. Silahkan duduk nak, ayo. Terima kasih bu, nanti saja duduknya. Sebelum itu aku ada urusan penting. Boleh tolong bawakan piring bu? Untuk apa? Kenapa keluarga ini banyak sekali bertanya? Ayolah ibu, ambil saja piring untukku. Nanti juga tahu, tolonglah. Iya, baiklah. Sayali, ada apa ini? Aku juga tidak tahu, Bu. Ambilkan saja piringnya. Sachin, kita sudah sampai. Sekarang katakan kenapa kita ke sini? Tunggu sebentar. Biarkan ibumu ambil piring dulu, nanti juga tahu. Apa sulap? Kau mau menunjukkan trik sulap? Katakan. Ini lebih hebat dari sulap. Lihat saja nanti. Ini. Wah, bagus. Pegang ini. Berikan itu padaku. Bagus sekali. Menantu, banyak sekali buahnya. Untuk apa? Ibu mertua, nanti kau juga tahu kenapa semua orang di keluarga ini maunya buru-buru. Aku sudah tanya padanya sejak pagi, tapi dia tidak mau jawab. Katakan padaku apa maksud dari semua ini, Sachin. Sekarang kalian ke sana.
Ibu mertua, ayo. Ayo Sana. kalian pergi ke pojok sana. Iya, benar. Pergilah ke sana, Ibu. Ibu mertua berdiri di sebelah foto ayah mertua. Nah, sempurna. Sachin, kenapa kau menyuruh ibuku berdiri di sana, di sebelah foto mendiang ayahku? Hei, apa istriku sudah lucu sejak kecil? Ayo, aku akan bicara dengannya dan kau berdiri di sini. Peganglah yang benar, Sayali. Ibu, aku ingin bicara hal penting padamu. Katakan nak, ada apa ini? Kau menganggapku seperti anakmu kan? Tentu. Kemarin Juhi mengikat rakik tangan. Jadi aku bukan hanya menantu tapi juga seperti kakaknya Juhi. Kau benar sekali nak. Kalau begitu aku juga punya tanggung jawab atas adikku kan? Aku ingin memenuhi tanggung jawab itu. Tanggung jawab apa? Apa pendapatmu tentang Akas? Dia baik kan? Yang aku tahu hanyalah bahwa gadis itu adalah pilihan terbaik untuk Akas. Siapa gadis itu? Sebutkan namanya. Aku hanya bisa beritahu kalau dia kerabat kita. Akas anak yang baik. Tapi kenapa kau bertanya begitu? Sachin, aku ingin bicara sebentar denganmu. Ayo. Sayali, tunggu sebentar. Nenek bilang kalau hal baik sedang dibicarakan, jangan menyela. Itu tidak baik, kau tahu. Aku sedang bicara saat ini. Jadi biarkan aku bicara dulu. Tadi kau bilang kalau kau suka Akas kan, Ibu? Ibu, aku rasa sebaiknya kita nikahkan saja Akas dan Juhi. Kita jodohkan mereka. Apa ini, Sachin? Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau berencana menikahkan saudaramu dengan adikku? Kenapa kau bereaksi seperti ini? Ini tentang Akas dan Juhi. Mereka akan menjadi pasangan yang serasi. Menantuku? Apa yang kau katakan ini? Kenapa tiba-tiba ibu jadi cemas? Aku mengerti, Sayali tidak menikahi pria dengan gaji yang tinggi. Dia menikah dengan seorang sopir. Karena itu kau sedih kan, Ibu? Tidak menantu, tentu tidak. Aku tidak pernah berpikir begitu. Tidak apa-apa, Bu. Kau bebas berpikir apapun tentang diriku. Aku bukan orang yang baik. Maksudku, saat aku marah, aku suka minum, aku berteriak dan aku berkelahi. Tapi Akas tidak seperti itu. Akas adalah seorang yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya sangat lancar, pendidikannya tinggi, punya bakat bisnis. Dia sangat dewasa. Dia adalah putra terbaik di antara kami. Sachin, bisakah kau mendengarkan sekali saja? Sayali, diamlah. Aku sedang membuat perjodohan. Biarkan aku bicara. Aku mengerti kekhawatiran. Juhi sangat bijaksana dan dewasa. Aku tahu itu. Tapi Akas juga sangat dewasa dan bijaksana. Aku jamin dia akan merawatnya dengan baik. Dan terlebih lagi, kedua putrimu akan tinggal serumah. Jadi tidak perlu khawatir. Aku katakan pada ibu, jangan ragu lagi soal perjodohan ini. Berikan saja persetujuanmu. Biarkan mereka menikah dan ambil piring ini. Sayali, berikan piringnya. Sayali, kau mau kemana? Berikan piringnya pada ibu. Tunggu dulu nak, dengarkan aku dulu. Apa kau sudah membahas ini dengan kedua orang tuamu atau dengan orang lainnya? Ibu, dia bahkan tidak memberitahuku. Apalagi memberitahu orang rumah. Tenang saja, aku akan memberitahu ayah. Dia pasti akan mengerti dan menikahkan mereka. Hari ini kau telah mewujudkan ketakutanku, menantu. Ketakutan apa, Bu? Setiap kali orang miskin seperti kami menikahkan putri kami ke keluarga yang lebih kaya, maka masyarakat berpikir kami menjodohkan putri kami karena uang mereka. Begitulah pandangan mereka tentang kami. Menantu, Akas dan Juhi tidak bisa menikah. Untuk itu, aku sungguh minta maaf. Menantuku, kau mungkin belum menyadarinya, tapi tiap kami datang ke rumahmu, ketika Juhi dan Akas mencoba saling bicara, Bu Renuka selalu memarahi mereka. Dia berulang kali katakan padaku bahwa aku mencoba memasukkan putriku yang lain ke dalam rumahmu. Dia bilang Juhi berusaha menjebak Akas. Jika aku setuju dengan pernikahan ini, maka ucapan Bu Renuka akan terbukti benar, nak. Astaga, Bu, lupakan istri ayah itu. Dia hanya melontarkan racun. Dia melontarkan racun kepada semua orang yang tidak dia suka. Aku akan bicara dengan ayah setelah kau setuju, Bu. Ayah pasti setuju. Aku ingin Akas dan Juhi menikah. Makanya aku ingin bicara denganmu dulu. Setelah itu baru aku menemui ayah. Sachin, kenapa kau tidak mau mengerti ibuku? Di negara kita, pernikahan bukan antara dua orang, tapi antara dua keluarga. Dan kau sendiri lihat bagaimana ibu mertua memperlakukan ibu dan keluargaku. Jika ibuku memanggilnya besan, dia akan merasa sangat malu.
Sebenarnya ibumu tidak pernah suka kalau kita berdua menikah. Dan sekarang kau ingin menjodohkan Akas dan Juhi? Bagaimana mungkin? Sayali benar sekali menantu. Entah kau bisa memahami hal ini atau tidak, tapi aku akan mencoba menjelaskan padamu. Setiap kali Sayali menelponku setelah jam 10 malam, aku mulai merasa takut. Ada semacam ketakutan di pikiranku. Apa Bu Renuka telah memarahi Sayali? Apa dia telah menyakitinya? Bagaimana sikap Bu Renuka pada Sayali? Aku tahu semua. Kau dan Pak Pares berhati sangat mulia. Kalian menjaganya, tapi para pria dalam keluarga menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar rumah. Sementara wanita harus menghabiskan waktu bersama ibu mertuanya. Jika hubungan itu tidak berjalan baik, kehidupan gadis itu hanya akan dipenuhi air mata. Sayali tidak pernah bilang apapun. Tapi seorang ibu tidak bisa terima kesedihan yang terpancar di wajah putrinya. Dan dengan kondisi begitu kau harap aku kirim Juhi ke rumahmu? Tidak, menantuku. Seorang ibu tidak akan pernah bisa setuju akan hal ini. Akas pria yang baik dengan sudut pandang jernih. Aku yakin dia akan dapatkan gadis yang baik. Juhi masih kuliah. Setelah dia menyelesaikan studinya, aku akan tanya apa yang dia mau. Setelah itu baru aku akan menikahkannya. Pernikahan Akas dan Juhi tidak mungkin terjadi. Aku menyatukan kedua tanganku dan meminta maaf padamu. Aku datang ke sini dengan banyak harapan berpikir kalau ibu mertua akan mengerti. Tapi sepertinya kata-kataku tidak ada nilainya. Sachin, kau bertanya pada ibu dan dia menjawabmu dengan logis. Jadi, keputusan ibu pasti final kan? Aku tahu aku tidak dihormati di sini. Aku permisi. Tapi menantu, itu tidak benar. Aku mohon mengertilah keputusanku. Tidak apa-apa ibu mertua, aku mengerti. Aku mengerti, aku permisi. Menantu, tolong mengertilah. Kenapa aku menolaknya? Tidak perlu khawatir bu, aku mengerti. Pegang ini saya. Menantu, tolong mengertilah. Aku mengerti ibu mertua, tidak apa-apa. Aku datang ke sini dan menganggap ibu sebagai keluarga aku. Tapi aku bisa apa? Jangan khawatir. Menantu, dengarkan aku. Sachin. Tidak ibu mertua, terima kasih, sampai nanti. Menantu. Saya lihat aku. Sachin, Sachin, Apa? setidaknya dengarkan aku dulu. Dengarkan apa? Apa yang harus kudengarkan? Kau sudah membuatku sakit kepala. Saat aku bicara, tidak ada yang mau dengar. Tapi Sachin harus selalu mendengarkan. Iya kan? Kau pikir aku omong kosong? Kata-kataku sangat logis. Saat orang lain bicara, itu benar. Tapi giliran aku yang bicara, maka itu menjadi salah, iya kan? Sachin, kenapa kau teriak-teriak di jalanan? Yakin tidak tahu kenapa? Ibumu telah menamparku dengan sangat keras. Apa kau tidak lihat tadi? Di mana matamu? Ibuku menolakmu dan kau menganggap itu sebagai tamparan di wajahmu? Ini adalah salahku. Aku lupa kalau lutut dan kaki selalu bersama. Kau pasti mendukung ibumu kan? Aku tahu kalau aku salah dan kau merasa aku salah, jadi aku tidak menghormatimu. Aku menganggap kalian sebagai keluarga. Sebagai kakak laki-laki Juhi, aku sangat memikirkan kebaikannya. Kalau Akas dan Juhi menikah itu sangat bagus. Semua masalah selesai. Tapi kalian tidak mau. Kenapa tidak? Di mana salahku? Itu bukan salah, tapi konyol. Jadi menurutmu hanya kau yang pintar? Kenapa kau sangat marah soal ini, Sachin? Kau lakukan yang kau anggap benar, tapi bukan berarti itu adalah hal benar bagi orang lain. Lagi pula bukan kau yang menikah, tapi mereka. Kenapa kau marah begini? Benarkah? Bagaimana aku bisa tahu? Iya kan? Kau tahu pernikahanku. Ayah bilang aku pengantinnya. Bersiaplah dan duduklah di pelaminan. Jadi sekarang kau ingin balas dendam pada Akas? Kau tidak bertanya pada Akas ataupun bertanya pada Juhi apa yang mereka inginkan. Bahkan kau tidak bertanya pada ayah. Kau tidak bertanya pada siapapun tentang perjodohan ini. Kau bawa aku ke sini dan selesai. Apa yang kau lakukan padaku, kau juga melakukannya pada Juhi. Apa maksudmu? Tunggu dulu. Ini tidak ada hubungannya. Apapun sikapku padamu itu berbeda. Dan lamaran ini juga berbeda. Kenapa dicampur adukan? Ada hubungannya. Ini berkaitan. Contohnya saja tentang bisnis dekorasiku. Kau terus saja khawatir di mana aku berada, sedang apa, dengan siapa, dan yang lainnya. Benar kan? Karena kau sudah memutuskan bahwa mereka itu jahat. Aku akan mudah ditipu. Karena itu kau terus saja merasa khawatir. Dan kau melakukan hal yang sama pada Akas dan Juhi. Kau merasa mereka berdua baik, jadi mereka berdua harus menikah. Tanpa memikirkan konsekuensinya, kau langsung melamar ke rumahku. Lalu aku harus apa? Haruskah aku bertanya pada ayah? Aku tahu dia pasti setuju. Mau bukti? Ku telepon dia sekarang juga. Sekarang juga? Tidak, jangan. Kau tahu apa jadinya kalau ibu mertua sampai tahu?
Kau tidak berpikir sebelum bicara dengan ibuku. Sekali-sekali tolong berpikirlah. Hei, kenapa kau sangat takut pada istri ayah? Apa dia bisa menelanmu hidup-hidup? Karena kami yang harus mendengarkan kata-kata pahitnya. Kau masih mempertahankan pendapatmu. Kau tidak peduli pendapat orang lain. Sudahlah, kau juga tidak menganggapku penting. Setidaknya tanyakan dulu padaku. Bagaimanapun kita suami istri kan? Seharusnya kita bahas ini bersama. Tapi tidak, kau putuskan sendiri dan datang ke sini. Aku mengerti, sekarang aku mengerti semuanya. Sekarang kau ingin aku bertindak setelah minta izin dulu, ya kan? Selama ini semua orang bilang begitu. Dan sekarang tidak kusangka istriku juga mengatakan hal yang sama. Kau mau apa? Apa aku seperti anak SD yang harus minta izin pada gurunya? Guru, aku mau pipis. Guru, aku mau ke toilet. Guru, aku mau berdiri. Guru, aku mau duduk. Aku harus begitu? Tidak, aku sama sekali tidak ingin kau menjadi seperti itu. Tapi sajian yang aku tahu, suami istri itu seharusnya saling membantu. Seharusnya berjalan bersama. Keputusan itu harus didiskusikan. Tapi kau selalu saja melakukan apapun yang kau suka. Lalu sekarang katakan padaku, apa peranku sebagai seorang istri? Jadi kau ingin segalanya difungsikan, didiskusikan dulu. Baiklah kalau begitu, semuanya harus dibahas lebih dulu, oke? Katakan padaku, seperti apa Jui? Gadis yang baik, Bagaimana Akas? pemuda yang baik. Jadi Juhi baik dan Akas pemuda yang baik juga kan? Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Ayo nikahkan mereka, apa masalahnya? Ayo kita beritahu ibu. Sachin, kenapa kau tidak mau mengerti? Jangan jelaskan padaku. Kau temui Akas dan jelaskan padanya. Dan aku akan bicara dengan Juhi kalau kau menginginkannya. Tidak, jangan bicara dengan siapapun. Jika menurutmu kata-kata ibu seperti tamparan, kata-kata Juhi akan seperti penyiksaan tingkat 3. Dia lebih terus terang daripada aku. Begini saja, untuk sekarang kita pulang saja, ayo. Aku tidak mau tahu. Kau harus minta pada Akas untuk menjauhi gadis kaya itu. Kau tahu kan aku tidak suka Iya, itu. aku akan bicara dengannya, tapi sekarang kau harus tenang. Ayo kita pulang, ayo. Dia dengan kejam sudah menolak lamaran. Hei, kau mau kemana Akas? Aku mau ke restoran. Oh ya? Pergi ke restoran atau tempat lain? Ke tempat lain mana, Kak? Kemana biasanya burung cinta itu pergi? Jika burung-burung cintamu itu terbang terlalu tinggi, kau harus mengurung mereka sekarang. Kendalikan mereka. Sachin, dia ingin bekerja. Kenapa kau mengancamnya? Aku tidak mengancamnya. Belakangan sering terjadi. Banyak sekali pasangan kekasih yang terbang terlalu tinggi, akhirnya jatuh ke selokan. Jangan sampai begitu. Zaman sekarang orang bicara asik sebentar sudah dianggap cinta. Jangan begitu. Itu umum untuk anak Gen Z. Apa namanya itu? Aduh, itu sangat umum. Apa namanya itu? Tertarik. Tidak, bukan itu. Naksir. Iya, naksir. Naksir itu jangan disamakan dengan cinta. Mungkin itu hanya sekedar iseng saja. Jadi kalau diteruskan bisa jadi pada akhirnya malah kecewa. Mengerti? Lalu sudah berapa lama kau mengenal gadis itu? 2 bulan? 3 bulan. 3 bulan hanya itu? Dia akan lupa dalam 3 hari. Kau tahu adikku ini pesulap. Aku harap kau tidak akan bicara dengannya. Ya sudah, sekarang mulailah bekerja. Hati-hati. Ayolah Akas, angkat teleponnya. Siapa yang telepon pagi-pagi begini? Tidak, Kak. Hanya penawaran asuransi mungkin. Sachin, Benarkah? apakah kau akan terus menginterogasinya? Aku tidak menginterogasinya. Aku hanya ingin kau berhati-hati. Orang-orang pemasaran ini biasanya bermulut manis, memberi janji yang manis. Tapi begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan meninggalkanmu begitu saja. Apa maksudmu sebenarnya? Aku tidak bermaksud apapun. Adikku kehilangan akal sehatnya. Jadi aku ingatkan saja. Kenapa kau terus saja mengingatkanku seperti ini, Kak? Waduh, kau marah ya? Lihat, dia semakin marah. Ini adalah permainan cinta. Dia mengaburkan cara berpikir sehat kita. Ayo jawab, katakan halo. Cepat jawab teleponnya. Bukan, ini pemasaran yang sama. Aku tidak tahu kenapa mereka terus saja menelpon. Tapi ini tidak penting. Kenapa Akas tidak menjawab teleponku? Tapi kau harus mengerti ini. Apa yang kukatakan ini? Kau dengar, renungkan, dan pahami sampai di luar kepala. Pergilah bekerja seperti kuda. Dengan penutup mata, ketoprak. Setelah itu, ketoprak, pulang seperti anak baik. Jangan pernah menemui gadis kaya itu lagi.
putuskan hubungan dengannya. Ayah akan menemukan gadis yang baik untukmu. Jangan khawatir. Kami memang bertemu gadis baik hari ini, tapi Sajin, siapa yang... Siapa dia? dia adalah... Sajin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Akas, kau tahu dia kadang-kadang bicara omong kosong. Kau sudah terlambat kerja kan? Cepat pergilah sekarang. Oke kakak ipar, sampai jumpa. Hei, kenapa padaku tidak? Kau marah padaku ya? Sampai jumpa kak. Apa kau tidak bisa diam sebentar? Kenapa kau ingin memberitahunya? Kau ingin Juhi dilamar atas namanya? Terus apa masalahnya? Kenapa tidak boleh bilang? Mereka berteman baik. Kau tahu tidak? Saat mereka bertemu nanti, betapa canggungnya mereka. Sebelum bicara tolong berpikir dulu. Semua ini omong kosong. Oh, aku selalu berpikir sebelum bicara. Kau pikir kenapa dia mendengarkan aku? Kapan itu? Memangnya kau tidak tahu kenapa dia tidak menjawab panggilan tadi? Iya, itu tadi penawaran asuransi. Mana kan? ada penawaran asuransi? Itu telepon dari gadis kaya. Bukankah kau bilang jika Akas tidak menghubunginya lagi, Joy ayahnya akan segera menjodohkannya dengan pemuda lain? Iya. Itulah idenya. Dia tidak menjawab teleponnya lagi. Jadi gadis itu juga akan menjaga jarak dengannya. Sayali, aku bertemu banyak orang sebagai supir taksi. Aku tahu itu hal yang biasa. Tapi hanya ada satu masalah. Kita harus segera menemukan gadis yang baik untuk Akas. Sayali, kau bicaralah pada ibumu soal Juhi. Ibuku sudah menolaknya kan? Iya, tapi Keputusannya sudah final. Jadi tolong jangan membahasnya lagi. Tunggu, kau mau kemana? Kau bahkan belum sarapan. aku sudah kenyang dengan penolakanmu. Kau pikir aku supaya itu sampai aku tidak mengerti kenapa Akas dan Juhi tidak bisa menikah? Aku juga tahu itu. Sudah cukup omong kosong hari ini. Kalau kau lapar, makan saja buah ini. Dia mengacaukan otakku. Iya ibu, aku sudah berbicara dengan dokter. Kesehatanmu benar-benar normal. Minumlah obatmu tepat waktu. Oh ya, bawa Chris dan berangkat ke desa sekarang juga. Apa kau ingin kami berangkat sekarang juga, nak? Ibu tahu kan situasi di sini. Jika ibu di sini bersama Chris, aku merasa takut aku bisa ketahuan kapanpun. Baiklah, sesuai keinginanmu. Oh ya, setelah sampai di desa, ibu harus makan dan minum obatnya tepat waktu ya. Kalau ibu tidak sehat, maka ibu tidak bisa merawat Chris dengan baik. Maka aku akan membawa Chris ke asrama. Kenapa Chris harus pergi ke asrama? Aku tidak akan membiarkannya sendirian. Aku akan merawat Chris selama aku masih hidup. Dia tidak boleh tumbuh dewasa jauh dari rumahnya. Sampai kapan kau akan terus menyembunyikan bahwa kau adalah ibunya? Jangan keras-keras, Bu. Dia bisa mendengarmu. Dia sedang bermain di kamar dengan Vidya. Apa yang dia dengar atau tidak, kau jangan merasa khawatir. Kau harus tahu bahwa sekarang dia sudah besar. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, suatu hari nanti dia akan mengetahuinya sendiri. Karena itu, aku katakan, setidaknya beritahu dia sekarang. Ibu sudah cukup. Berhenti bicara seolah-olah hanya kau yang peduli pada Chris. Jika ibu terus saja stres seperti ini, maka kesehatan ibu akan memburuk. Ibu, pertama ibu harus pulang ke desa. Aku akan minta Vidya untuk memesankan tiket bisnya. Aku tutup dulu teleponnya. Sampai jumpa. Halo? Halo, Pak. Oh iya Bu, tadi kau memesan taksi kan? Apakah sudah sampai di lokasi? Kenapa suaranya terdengar familiar ya? Halo? Iya Bu, aku di luar gedungmu. Oke, kami akan keluar sebentar, Pak. Oke, aku tunggu di sini ya. Rasanya aku pernah dengar suaranya. Oh, mungkin aku pernah mengantarnya ke suatu tempat. Aku sering ke sini. Bibi, taksinya datang. Baiklah, nak. Kami berangkat ya. Chris, ayo berpamitan pada Bibi Vidya. Dah, Bibi. Aku akan ada di luar saja, oke? Bibi akan kuantar ke taksi. Biar kubawakan tasmu. Tidak usah, nak. Aku saja. Berikan saja, Bi. Ayo, sayang. Hey, Chris. Chris.
Dia ini nakal sekali. Dia akan terus seperti ini sampai dia naik ke dalam mobil. Vidya, berikan tasnya padaku. Ah iya. Kami pergi sekarang. Kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Baik Bi, tapi jangan lupa jaga kesehatanmu ya. Kalau nanti sakit lagi jangan hubungi Rosni. Kau hubungi aku saja. Aku akan datang ke rumah untuk merawatmu ya. Baiklah nak. Dewa memberkatimu. Itu mobilmu. Dadah Chris. Dah. Nenek, itu Limun. Hei, Chris, tunggu. Astaga, Chris, kau ini nakal sekali. Paman Sachin. Hei Chris, apa kabar? Apa aku bermimpi? Bagaimana kau bisa sampai sini? Aku baik, Paman. Bagus sekali. Hei Bibi, apa kabar? Sachin, kau mau kemana? Oh iya, ada yang pesan taksiku untuk pergi ke terminal bis. Jadi aku... Itu untukku. Hah? Benarkah begitu? Iya. Bagus sekali. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Jadi kau bisa memesannya? Tidak, putriku. Maksudku, putri kerabatku tinggal di sini. Dia memesankannya untukku. Kau tahu Bibi, aku pikir aku kenal orangnya karena suaranya tidak asing. Apakah dia gadis yang menjemputmu dari rumah sakit? Iya, nak. Baiklah. Sebenarnya aku kecewa, Bibi. Tidak seharusnya kau keluar rumah sakit tanpa memberitahu kami. Iya, aku salah, nak. Kau dan Sayali yang membawa ke rumah sakit. Dan jika kau tidak ada di sana hari itu, entah apa yang akan terjadi pada Chris cucuku ini. Tapi situasinya benar-benar seperti itu. Aku tidak bisa memberitahumu. Tidak apa-apa, Bibi. Kami hanya ingin kau tahu bahwa kami sangat khawatir. Jangan merasa bersalah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sekarang sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Bagus sekali. Hei Chris, kenapa kau diam saja? Biasanya kau lari ke sana kemari seperti kereta mainan. Kenapa sekarang diam? Kenapa dia, Bi? Dia baru bangun tidur siang, nak. Mungkin karena itu. Iya, benar. Oh iya, Bibi. Kenapa memesan taksi? Mau naik bis ke desa? Iya, nak. Baiklah. Bis itu berangkat tepat waktu, Bi. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Ayo, Chris. Ayo naik mobil. Aku akan mengantarmu. Ayo pergi. Berikan tasnya padaku. Ayo, Chris. Cepat naik mobil. Rosni akan sangat marah jika dia tahu aku bicara dengan Sachin. Tapi apa yang bisa kulakukan? Sebaiknya aku diam saja sampai ke terminal nanti. Bibi, kau mau jadi pulang atau tidak? Nanti ketinggalan bis. Ayo cepat. menghindariku karena tekanan keluargamu, bukannya memperjuangkan cinta kita. Orang tuaku memaksaku untuk berkencan dengan Ragam. Aku akan kirimkan lokasi restoran itu. Aku harus pergi menemuinya. Aku akan mengerti keputusanmu kalau kau tidak datang. Setelah itu, kau tidak akan melihat wajahku lagi. Kau pasti tahu Joy kan, dan bagaimana dia menghinaku. Kurasa tidak akan baik jika kau menikahi putrinya. Jika ayah sampai dihina karenamu, kau sangat mengenal kakakmu. Anaknya Joy tidak akan boleh ke rumah dan tidak diterima. Bibi, aku senang sekali bertemu denganmu. Jadi kau menginap di mana? Di rumah kerabatmu? Benar, nak. Dia kerabat jauhku. Syukurlah. Aku baru akan meminta nenek untuk mencari tahu tentang dirimu dan Chris. Karena dokter bilang penyakitmu itu belum sembuh benar dan bisa kambuh lagi. Tapi tidak kambuh lagi kan? Tidak, nak. Aku baik-baik saja sekarang. Itu sebabnya aku kembali ke desaku. Dan sekolah Chris sudah dimulai. Dia sudah banyak sekali absen. Kau benar, Bibi. Hei, kenapa Chris? Kenapa kau pergi tanpa berpamitan kepadaku dulu? Maaf, Paman. Tidak apa-apa. Aku memaafkanmu. Kau tahu, Bibi? Syukurlah aku menemukanmu. Aku dan Sayali sangat cemas karena kau pergi tanpa memberitahu kami. Sayali terus memikirkan bagaimana Bibi, di mana Bibi, apa dia baik-baik saja. Tapi nak,
Aku pasti akan menelponnya setelah sampai di desa. Bagaimana kau bisa menelpon? Bukankah ponselmu rusak? Apa kau sudah perbaiki? Iya, itu belum, Nak. Nanti aku perbaiki saat tiba di desa. Ya sudahlah. Aku senang menemukanmu. Bagaimana kalau kita temui Sayali dulu? Dia pasti senang bertemu denganmu, Bibi. Tidak perlu, Nak. Jangan sungkan, Bi. Rumahku searah terminal. Tidak akan lama. Tidak, jangan sekarang, Nak. Kau menolak untuk mampir dan bertemu dengan Sayali? Nak, aku harus naik bis dan aku akan terlambat nanti. Bagaimana jika aku ketinggalan bis? Jangan khawatir soal itu. Aku bersamamu. Bisnya tepat waktu. Dan rumahku juga sudah dekat. Begitu Sayali bertemu denganmu dan Chris, kita akan berangkat. Tenang saja. Kau tidak akan terlambat naik bis. Aku jamin itu. Tidak perlu, Nak. Kenapa kau harus repot-repot? Lain waktu aku pasti mampir ke rumahmu ya. Bibi, kapan lagi kau akan datang ke Mumbai? Bulan depan? Belum tentu, iya kan? Aku harus kembali kemari, Nak, untuk bertemu dengan dokter. Aku pasti mampir nanti. Semua orang pasti akan bilang begitu, Bibi. Pernah dengar pepatah, Bi? Jangan menunda kebaikan sampai besok. Lakukan saja hari ini. Siapa yang tahu esok hari? Ini cuma sebentar, Bibi. Sayali pasti akan senang. Sekarang dia juga bisa tenang. Apa kau tahu? Kau kelihatan cantik dengan gaun ini. Kau juga kelihatan sangat langsing. Apa jangan-jangan kau sedang menahan napas? Jangan marah ya. Aku cuma bercanda. Ya, kau tahu aku sudah banyak memujimu. Kau juga harus memujiku. Apa yang harus kupuji? Ya, kau bisa memuji jaketku, atau memuji celanaku, atau mungkin penampilanku yang tampan. Sepertinya kau tidak mengerti ya. Oke, biar aku jelaskan. Sekarang kau lihat aku. Keren kan aku? Bagaimana penampilanku? Kau tahu film King Kong tidak? Iya, seperti itu. Apa? Film gorila itu maksudmu? Bukan. Maksudku kau terlihat seperti bintang Hollywood. Itu baru benar. Ya, mau bagaimana lagi? Itu memang gayaku. Ayo silakan duduk. Hari ini aku akan mentraktirmu makanan favoritku. Astaga, Akas belum menjawab juga. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ada apa? Kenapa kau kelihatan sangat stres? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Coba. Bayangkan saja. Bagaimana kalau kebetulan listrik di sini tiba-tiba padam? Suasana restoran ini akan berubah menjadi seperti barisan belakang dari bangku bioskop, iya kan? Aku bisa bayangkan serunya.